Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, belakangan ini media sosial kembali dihebohkan oleh pernyataan seorang kiai, seorang ulama dari Banten yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Kaburi. Beliau menyatakan bahwasanya Gus Baha itu memang alim di bidang fikih, tafsir dan sebagainya. Tetapi kata beliau tidak mengerti ilmu nasab. Wow, keren sekali teman-teman. Tidak berlama-lama, kita saksikan videonya. Imaduddin Usman Al-Kaburi. Inilah dia videonya. Selamat menyaksikan. Aneh bin ajaib. Nah ini nggak bakal orang yang tidak mempelajari metodologi historis, walaupun pinter bisa kayak Gus Bahaya, pinter baca kitab Fathul Qorib, pinter dia. Jadi saya mengatakan Gus Bahaya itu alim dalam tataran baca kitab Pamitugian, Fathul Qorib, alim, tafsir, alim. Tapi untuk mengetahui metodologi historis, naqdut tarikh wa naqdul ansab wa naqdul hadis, belum ngerti itu Gus Bahaya. Jadi levelnya itu masih level qari, level pembaca Gus Bahaya. Kalau untuk level seorang naqid, seorang peneliti dan seorang pengkritik sejarah, pengkritik hadis, pengkritik daripada sebuah riwayat, Gus Bahaya tidak paham. Saya lihat tidak paham dia. Jadi levelnya masih beberapa tingkat lagi, dia harus memahami ini, harus banyak belajar. Apalagi yang kemarin itu juga ada yang diberi penghargaan oleh MUI, namanya Ibnu Harjo Al-Jawi. Itu udah tahun 2023, Ibnu Harjo Al-Jawi itu bikin kitab An-Nisbah Asy-Syarifah, menjawab tesis saya. Saya nggak angkat karena dalilnya cuma husnudon. Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Hanya itu saja. Jadi levelnya Ustadz Ibnu Harjo Al-Jawi dan Balawi-Balawi, kiai-kiai yang husnudon, itu masih banyak harus belajar tingkatan-tingkatan naqd, kritik sejarah, naqdul tarikh, naqdul ansab, naqdul hadis. Jadi kritik riwayat ini yang mereka nggak paham. Setiap ada riwayat kemudian mereka nggak bertanya, ini kok bisa ada riwayat begini, ini kronologinya seperti apa? Nggak paham begitu ya. Kalau nggak paham udah baca aja kitab yang ada. Jangan baca dalam kitab-kitab yang sedang ada problematika, yang sedang ada diskursus. Kalau orang yang tidak memahami ilmu meneliti, udah bacanya tafsir, Jalalain, baca pendapat ulama itu bagaimana, terangkan sebagaimana ulama itu menafsirkan. Udah segitu aja kayak Gus Bah itu. Nah teman-teman, dengan sombongnya, dengan keangkuhannya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa ulama-ulama yang masih percaya kepada para habaib itu harus banyak belajar lagi. Subhanallah. Ini benar-benar kesombongan yang nyata, teman-teman. Benar-benar keangkuhan yang nyata, teman-teman. Apa itu sombong? Batrul haq wa gantan nas. Sombong itu, teman-teman, menolak akan kebenaran dan mencela ia kepada orang lain. Ini jelas sudah, teman-teman. Kesombongan, keangkuhan, keujuban, kehasadan yang ada di dalam hati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, teman-teman. Yang mana Nabi menyatakan tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong atau kesombongan, walaupun seperti dzarrah, sekecil apapun itu sifat sombong di dalam hati manusia, sekalipun ibadahnya banyak, sekalipun sedekahnya banyak, sekalipun dia menyusun kitab banyak, mengarang kitab, hafal ini, hafal itu, teman-teman. Tetapi satu aja penyakit dalam hatinya, sombong, dia tidak akan pernah masuk surga sehingga dia bertobat. Itu baru sombong, teman-teman. Apalagi bercampur hasad, dengki, ujub, bangga diri, teman-teman. Penyakit ini, teman-teman, sangat membahayakan bagi diri seseorang, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Seandainya ini benar-benar ilmiah, tentu beliau berani diskusi. Jangankan diundang, bahkan beliau berani mengundang orang untuk ke rumah beliau diskusi. Itu baru ilmiah, teman-teman. Kasihan umat terpecah belah akibat ulah antum keimat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya Muhammad Nuzul dari Kalimantan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.